Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstalker Indonesia. Ya, oke teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman yang bergabung sebagai kontributor di Pripik sudah mendapatkan surat cinta dari Pripik atau eh, email yang isinya untuk mengupdate TRC atau tax residence teman-teman sekalian. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan jika kita mendapat email dari Prefix tersebut? Nah, di video ini teman-teman akan menyaksikan apa sih yang teman-teman harus lakukan ketika mendapatkan email ini. Oke, tanpa berlama-lama, silakan teman-teman saksikan penjelasannya berikut ini. Ya, oke teman-teman semua. Sekarang saya sudah masuk di email yang berisi pemberitahuan dari tim Pripik bahwa saatnya saya untuk mengupdate tax resident saya di bagian billing information di akun Pripik saya. Nah, emailnya seperti ini. Saya kira teman-teman semua yang menjadi kontributor di Pripik sudah mendapatkan surat cinta ini. Ya, ini adalah surat yang rutin dikeluarkan tiap tahun oleh Pripik untuk mengupdate tax resident kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan email ini? Ya, yang pertama teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman klik link di sini yang akan membawa kita ke bagian billing information di akun Pripik kita. Teman-teman silakan klik saja. Oke, dan teman-teman sekalian langsung diarahkan di bagian tax center atau billing information dari akun Pripik kita. Teman-teman sudah melihat tulisan di atas sini bahwa kita diminta oleh tim Pripik untuk mengupdate tax resident kita. Kalau tidak diupdate, maka akan dilakukan pemotongan pajak saat kita menerima earning nanti sebanyak 24%. Nah, karena di Indonesia sendiri perhitungan pajak untuk tahun 2002 belum bisa dilakukan karena ini masih akhir tahun 2021. Nah, itu biasanya baru bisa kita upload tax resident di tahun 2022. Nah, makanya Pripik memberikan kelonggaran berupa sistem kontrak. Jadi, nanti kita lihat apa sih isi dari kontrak itu. Nah, kita langsung saja klik di bagian ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian kontrak, yang mana kontrak ini disebut sebagai affidavit kontrak ya. Nah, di bagian kontrak ini silakan teman-teman lihat di poin keempat di bagian ketiga dan keempat yang ini ya. Nah, kalau teman-teman terjemahkan bagian ini, intinya di bagian ini dijelaskan bahwa jika dokumen perpajakan harus kita store di Pripik atau dokumen tax resident kita sudah expired, namun kantor pajak di daerah kita belum bisa mengeluarkan tax resident atau laporan pajak, maka kita diminta oleh tim Pripik untuk menandatangani kontrak dulu sampai kita bisa membuat tax resident agar kita tidak dikenai pemotongan 24% dari earning kita nantinya. Ya, jadi teman-teman, karena kita di Indonesia, maka kita sebaiknya memasukkan tax resident di tahun 2002 nanti. Nah, untuk sekarang ini yang perlu kita lakukan hanyalah menandatangani atau menerima perjanjian affidavit ini dari tim Pripik. Nah, caranya langsung saja ke bagian ini, accept affidavit. Nah, di sini sebelum confirm, teman-teman bisa lihat ya bahwa kita diberikan kelonggaran itu sekitar mungkin kalau kita lihat ini bulan Maret, 31 Maret, berarti kita diberikan kelonggaran sekitar 3 bulanan untuk mengupload tax resident. Jadi selama itu tanpa memasukkan tax resident tidak akan ada pemotongan 24% dari Pripik, tetapi hanya 10% saja. Nah, tapi saran saya seperti di tahun-tahun kemarin, kalau teman-teman sudah bisa membuat tax residennya, maka silakan upload sebelum bulan Maret ya.
Oke, langsung saja saya confirm di sini. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak bisa memenuhi atau mengirimkan TRC atau tax resident sebelum tanggal 31 Maret, maka akan diberlakukan pemotongan pajak sebesar 24%. Langsung saja saya klik di sini ya, I understand. Ya, demikian video yang membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan email dari tim Prepik tentang kita harus mengupdate TRC kita. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman pahami. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi ini, sehingga mereka juga tahu apa yang akan dilakukan jika mendapatkan email dari Prepik ini. Oke, demikian video pada kesempatan kali ini. Saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, Jayalah Microstocker Indonesia.